Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Esti Airatnarsari dengan NIM 140142138. Saya berasal dari PGSD Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai tahapan praktikum bidang miring yang merupakan salah satu jenis pesawat sederhana. Dalam sebuah praktikum terdapat 3 tahapan yang harus dipersiapkan. Yang pertama yaitu tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu tahap tindak lanjut. Sebelum memasuki tahapan praktikum, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa itu pesawat sederhana dan apa itu bidang miring. Pesawat sederhana merupakan peralatan yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu jenis pesawat sederhana yaitu bidang miring. Bidang miring adalah permukaan datar dengan salah satu ujungnya lebih tinggi dari ujung yang lainnya atau diletakkan secara miring. Langsung saja kita lihat tahapan praktikumnya. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap ini praktikan harus mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan pada praktikum. Di antaranya yaitu tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui penerapan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk mengetahui keuntungan mekanik bidang miring. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan bidang miring. Alat yang diperlukan yaitu handphone atau stopwatch, penggaris ukuran 30 cm, dan alat tulis. Kemudian untuk bahannya yaitu pita 1 roll yang dijadikan sebagai beban, kemudian benang jahit yang digunakan sebagai tali, dan ada papan untuk bidang miringnya. Selanjutnya ada kotak yang berukuran tinggi 27,3 cm, dan ada kotak dengan tinggi 23,7 cm, dan yang terakhir ada kotak dengan tinggi 14,4 cm. Mempersiapkan dan mempelajari langkah kerja diperlukan agar tidak kebingungan saat praktikum berlangsung. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Tahap ini merupakan inti dari kegiatan praktikum, yaitu pada tahap ini kita akan melaksanakan langkah kerja dalam praktikum mengenai bidang miring. Yuk simak baik-baik langkah kerjanya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengaitkan pita dengan benang jahit seperti ini agar pita dapat ditarik. Seperti itu. Langsung saja kita mulai percobaannya. Kita buat bidang miring dengan kotak yang pertama yaitu 14,4 cm. Kita letakkan papannya seperti ini. Kemudian siapkan stopwatch. Kita letakkan bebannya dari bawah. Kita tekan stopwatchnya bersamaan ketika beban ditarik. Dalam menariknya harus dengan kecepatan yang konstan. Dibutuhkan waktu selama 12 detik untuk mencapai atas. Kemudian kita catat setiap hasilnya. Nah, selanjutnya kita menggunakan kotak kedua yaitu dengan tinggi 23,7 cm. Kemudian meletakkan papannya seperti ini, beban di sini, dan kita siapkan stopwatch yang sudah dimulai dari 0. Kita klik bersamaan ketika beban mulai ditarik. Kita tarik secara konstan. Nah, di sini kita memerlukan waktu sebesar 11 detik. Kita catat setiap percobaan yang telah dilakukan.
27,3 cm. Dan kita letakkan papan seperti ini, sama seperti pada percobaan yang pertama dan kedua. Kemudian beban di sini. Dan kita siapkan stopwatch yang sudah dimulai dari 0. Nah, kita klik stopwatch bersamaan ketika kita menarik beban. Nah, di sini diperlukan waktu selama 10 detik sampai beban ada di atas kotak. Tidak lupa kita untuk mencatat setiap hasil percobaan. Tahap yang ketiga atau tahap terakhir yaitu tahap tindak lanjut. Pada tahapan ini memaparkan hasil pengamatan dan menarik kesimpulan dari kegiatan praktikum. Berikut ini adalah hasil pengamatan yang telah dilakukan. Kesimpulan praktikum ini yaitu, yang pertama, salah satu penerapan bidang miring yaitu untuk mempermudah pemindahan barang dari tempat yang rendah menuju ke tempat yang lebih tinggi. Dan yang kedua, keuntungan mekanik bidang miring akan semakin besar jika panjang bidang miring atau posisi bidang miring semakin datar. Semakin besar keuntungan mekaniknya, artinya waktu yang ditempuh juga semakin lama. Dan yang ketiga, kita dapat mengetahui keuntungan dan kelemahan bidang miring. Keuntungan bidang miring yaitu dapat memperkecil usaha yang dilakukan dengan menambah jarak tempuh. Sedangkan kelemahannya yaitu diperlukan waktu tempuh yang relatif lebih lama. Langkah terakhir yang tidak boleh dilupakan yaitu kita harus merapikan kembali alat dan bahan yang telah digunakan dan mengembalikannya ke tempat semula. Sekian video praktikum yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.